Shalom Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Syukur kepada Tuhan karena kita boleh diperjumpakan kembali melalui renungan harian Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya, edisi Kamis 18 November tahun 2021. Syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan oleh karena itu adalah baik kita memulai segala aktivitas kita di hari ini dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga untuk segala cinta dan kasih Tuhan yang nyata bagi kami di hari ini. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang boleh kami nikmati bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati masing-masing kami, karuniakan hikmat pengertian yang daripadamu, agar kami boleh mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu, sehingga dalam hidup kami hari lepas hari, kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terpilih dari Daniel pasal 8 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Daniel pasal 8 ayat 24 hingga ayat 27. Firman Tuhan, kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangun, lalu aku melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, kesia-siaan menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Jika kehidupan kita punya segala sesuatunya untuk keperluan kita, mungkin itu bisa dikatakan sebagai jaminan untuk hidup nyaman di dunia. Punya rumah, mobil, dan barang-barang mewah bisa menjadikan patokan hidup kita bahagia di dunia, sesuai pandangan secara manusiawi. Tapi tahukah kita bahwa semua kemewahan itu adalah suatu yang sia-sia di hadapan Allah? Bukan kemewahan dan kemegahan seperti itu yang dilihat oleh Allah, melainkan kekayaan dari buah iman yang dipandang oleh Allah. Seperti halnya bacaan kita hari ini, mengajarkan bahwa kekuatan yang hebat, kepintaran dan keberhasilan dalam menggapai hal-hal duniawi itu semua tidak berarti bagi kedaulatan Allah. Pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Semua hal itu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Allah, karena Allah hanya memandang buah dari iman kita sebagai seseorang yang telah ditebus dosanya di kayu salib oleh Yesus Kristus. Ini yang menjadi sorotan penting untuk kehidupan orang-orang saat ini. Kebanyakan orang sudah terbawa arus oleh pencarian harta, kecerdasan dan keberhasilan menggapai hal-hal duniawi, tetapi lupa merawat iman mereka sehingga bisa menghasilkan buah. Kekayaan, kepintaran, dan keberhasilan memanglah nikmat, tetapi itu adalah nikmat yang bersifat sementara. Nikmat yang kekal hanya akan bisa dirasakan oleh mereka yang imannya berbuah lebat di dunia ini.
Apakah kita salah satunya? Ini menjadi pertanyaan perenungan bagi kita sekalian. Apakah kita adalah orang-orang yang terbuai oleh arus pencarian harta, kepintaran, dan keberhasilan duniawi saja, dan lupa untuk merawat iman sehingga bisa menghasilkan buah yang lebat? Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, tinggalkanlah kebiasaan itu karena Tuhan mau kita berbuah lebat di dunia ini. Minta hikmat daripada Tuhan agar kita senantiasa memiliki penguasaan diri dan kehidupan kita terus dituntun oleh Roh-Nya sehingga iman kita berbuah lebat di dalam dunia. Dan tetaplah ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah kesia-siaan. Jangan menggantungkan kehidupan kita kepada hal-hal tersebut, tetapi gantungkanlah kehidupan kita hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Limpah ungkapan syukur kami Tuhan di pagi hari ini, oleh karena penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk keluarga kami, seisi rumah kami. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati kami, dan biarlah keluarga kami menjadi saksi bagaimana cinta dan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Berdoa untuk setiap anak-anak di dalam pendidikan mereka, senantiasa Tuhan memberkati. Kiranya hikmat, kepandaian yang daripada Tuhan karuniakan kepada mereka, dan senantiasa kiranya mereka terus berusaha dan menggantungkan usaha mereka di dalam pendidikan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan semata. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami usahakan, apapun yang saat ini mereka lakukan dalam pendidikan mereka, suatu hari kelak cita-cita mereka yang saat ini mereka harapkan dan usahakan boleh mereka capai, dan dari dalam semuanya itu nama Tuhanlah yang dipuji serta dimuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga pun kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Berkati kami, karuniakan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya dari dalam semuanya itu Tuhan, berkat-berkat yang daripada Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing dan di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati kiranya apapun yang diusahakan untuk memperoleh kesembuhan, makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, ataupun tindakan medis yang diterima. Tuhan memberkati, baik mereka yang dirawat di rumah, ataupun saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berperkaralah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa kehidupan kami ini menjadi saksi akan betapa baiknya Tuhan, akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, demikianlah renungan Kalimbuang Boba di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.